rasa sekarang Poppy semakin dibenci loh sama keluarganya Mas Agung. Sebenarnya sih Poppy udah diusir, tapi karena dia mau Kayla ikut, jadinya dia tetap bertahan di sini deh Tante. Tapi Tante tenang aja. Sebentar lagi Nani akan jadi nyonya Agung. Gus. Hei! Ngomong sama siapa kan? Anu. Kamu kira saya nggak dengar? Ternyata kamu jahat ya. Kurang ajar kamu. Kamu pikir saya mau punya menantu macam kamu? Pergi kamu! Pergi! Tapi Bu, kalau Iem pergi, bagaimana dengan Mas Agung? Kamu pikir kamu itu siapa? Kamu pikir Agung mau ngebela pembantu busuk macam kamu? Tapi Kayla, Bu. Jangan banyak alasan kamu. Pembantu macam kamu nggak ada hubungannya sama cucu saya. Pergi sekarang juga. Cukup. Saya nggak terima dihina sama ibu seperti ini. Asal ibu tahu ya, Kayla itu anak saya dengan Mas Agung, bukan anaknya Poppy. Kamu jahat, Yam. Jahat kamu, Yam. Pergi kamu dari sini. Pergi. Ma, tahan ya. Boy panggilin taksi dulu. Ku tersanjung. Gimana kondisi ibu saya sekarang, Dok? Untungnya ibu saudara dengan cepat dapat tertolong. Jadi tidak mengalami pendarahan yang sangat serius. Berdasarkan dari hasil lab, ibu saudara bukan hanya luka lambung, tapi juga mengalami luka yang serius di dalam rahim. Rahim? Ya, dari hasil lab ditemukan zat yang terdapat dalam obat pelancar menstruasi. Dan obat itu sering digunakan untuk menggugurkan kandungan. Itu nggak mungkin, Dok. Saya nggak hamil. Saya nggak pernah menelan obat-obatan semacam itu. Ya, semua itu bisa saja terjadi, Bu. Mungkin ada yang sengaja memasukkan ke dalam minuman ibu. Atau ada keluarga ibu yang diam-diam hamil dan ibu tidak sengaja meminum minuman tersebut. Ini mama yang masak. Kamu harus coba. Pak, Tante Sulima. Sebentar ya, sayang. Saya tinggal dulu ya. Istirahat yang baik, Bu. Makasih, Dok. Mari. Kasih dokter. Berarti ini perbuatan Nina. Roni sudah duga pasti minuman itu ditukar sama Nina, Mah. Ya udah. Roni ke kampus dulu ya, Mah. Roni akan beri pelajaran pada Nina. Mama istirahat ya. Ron, kamu jangan ringan tangan ya. Enggak kok. Ida. Hari, akhirnya kamu sadar, Har. Ini Mama, Har. Ma. Indah mana, Ma? Indah, sebenarnya kita belum mau ngomong sekarang sama kamu. Karena kamu kan masih sakit. Tapi kalau kamu mau tahu cerita yang sebenarnya, semenjak kamu terbaring sakit dan koma di sini, Indah memutuskan pergi dari rumah membawa anak-anak untuk tinggal lagi bersama Erwin. Yang jelas,
Indah lagi bersenang-senang edehoy bersama Erwin. Sementara kamu suaminya tergeletak di rumah sakit. Ini Om, Mama, Mbak Ira, semua mikirin kamu. Dan setiap hari begadang di rumah sakit. Mungkin memang itu yang diinginkan Indah, Har. Dia ingin melihat kamu sakit. Mungkin berdoa agar kamu cepat meninggal. Agar dia bisa bebas pergi bersama Erwin, Har. Setelah itu, dia akan merampas semua milik kamu. Maksud Mbak merampas? Enggak, begini loh maksud Mbak Ira. Mungkin Indah itu selama ini punya niat yang nggak baik dengan kamu. Dia pasti sengaja membuat kamu sakit. Dan buktinya sekarang, sementara kamu terbaring sakit di sini, dia enak-enakan pergi dan tinggal bersama Erwin. Ya kan, Har? Ma, tolong bawa Indah dan anak-anak, Ma. Jangan biarkan Erwin mengambil Indah dan anak-anak, Ma. Hari nggak bisa hidup tanpa mereka, Ma. Tolong Hari, Ma. Iya, Har. Mama akan usahakan. Sekarang kami pergi dulu ya. Mas. Gimana keadaan Mama? Mama sedang ditangani oleh dokter. Saya mau temui Mama. Mas, Kayla, Mas. Kayla. Saya takut yang bawa kabur Kayla. Mas, saya pulang dulu ya, Mas. Saya akan bawa Kayla ke sini. Poppy, biar saya yang jemput Kayla. Kamu di sini jagain Mama. Mas. Mita, saya nggak akan melakukan kamu seperti ini kalau kamu mau bicara baik-baik. Saya bicara baik-baik sama cowok brengsek kayak kamu. Mita, apa salah saya sebenarnya? Sampai mama kamu, Bobby dan juga Andre menyembunyikan kamu dari saya dan bilang kamu sudah meninggal. Itu memang permintaan saya karena saya tidak mau lagi diganggu sama kamu. Kamu ngerti? Mita, saya sangat bahagia ketemu sama kamu. Saya masih mencintai kamu. Tapi mama kamu, Bobby dan juga Andre, mereka memfitnah saya dan merusak hubungan kita. Kamu jangan pernah nyalain mama saya. Kamu nggak usah lagi deh gombal-gombal sama saya bilang kalau kamu masih mencintai saya. Sedangkan apa? Lihat kamu sendiri, kamu bisa dengan gampangnya kawin sama 2 perempuan sekaligus. Mita, saya selama ini selalu mencari kamu. Saya selalu kehilangan kamu dan juga saya kehilangan anak saya. Anak kita. Anak? Anak kita, Mita. Anak yang kamu kandung sebelum kita terpisah. Mita. Mita. Gimana dengan nasib anak kita? Jawab, Mita. Gimana dengan keadaan anak kita? Anak itu udah meninggal, Den. Meninggal dari lahir. Meninggal? Jadi anak yang selama ini saya tunggu-tunggu meninggal dari lahir? Anak itu meninggal karena kamu tidur sama Tria. Mita, kamu salah sangka, Mita. Semua laki-laki juga pasti akan ngomong hal yang sama kalau dia udah tertangkap basah. Maaf kalau saya mengecewakan kamu, Den. Tapi itu berarti kalau kita udah gak punya hubungan apa-apa lagi termasuk soal anak. Saya bersumpah, Mita. Saya masih sangat mencintai kamu. Jadi saya minta tolong sama kamu, jangan ganggu saya lagi.
Mita, Mita, kamu harus ikut sama saya. Nggak bisa dan lepasin! Mita, Mita, tolong! Mita, tolong! Mita, tolong! Mita, Mita, tolong! Tolong! Kenapa? Mas, lepasin saya, Mas! Ini istri saya. Mita, Mas, jangan lepasin dia sampai saya pergi! Mita, lepas, Mita, lepas, Mita, Mita, lepas, Mita, Mita, nggak lepas. Ku tersanjung. Ya Allah, kenapa Engkau berikan cobaan yang begitu berat? Apa salah saya ya Allah? Anak kandung saya bersama Mita ternyata sudah meninggal. Seharusnya tadi saya bertanya sama Mita, di mana letak kuburan anak saya? Paling enggak, saya bisa memegang nisannya. Mau dibawa kemana, Kayla? Ini anak saya. Jadi terserah saya dong, saya mau bawa kemana. Selama ini kan saya mengandung dan saya melahirkan dia, Mas. Kayla cuma kamu peralat untuk rencana busuk kamu. Dan gara-gara kamu juga Mama masuk rumah sakit. Selama ini Mas dan Papa yang bohongin Mama Mas sendiri. Seharusnya Mama Mas sudah sadar dengan kenyataan yang ada, Mas. Kalau cucu kesayangan Mama Mas ini ternyata keluar dari rahim saya, Mas. Ternyata kamu licik ya. Pergi kamu dari sini. Karena kamu sudah bongkar semua rahasia saya. Saya sudah tidak butuh kamu. Bawa sini, Kayla. Enggak, Mas. Keluar kamu dari sini. Keluar! Jangan pernah kembali lagi ke rumah ini. Jangan kamu kira saya akan menyerah. Saya akan melakukan apapun untuk merebut anak saya kembali. Tunggu pembalasan saya. Lo sadar apa yang lo lakuin sama nyokap gue? Lo bunuh nyokap gue. Gue cuma nuker minuman yang dikasih sama nyokap lo. Berarti lo kan sama nyokap lo yang pura-pura ngundang gue makan malam, ternyata lo punya rencana buat ngebunuh anak lo sendiri. Jangan sekali-sekali ngakuin anak itu anak gue. Berarti penyesalan lo sama ini cuma pura-pura kan, Ron? Semakin lo nggak ngakuin anak lo, justru itu membuat gue semakin kuat mempertahankan kandungan gue. Jadi lo pikir lo bisa ngancem gue? Lo paksa gue untuk bisa ngakuin anak itu? Lo udah ngancurin hidup gue, Ron. Sebenarnya gue udah nggak mau mempedulikan omongan lo lagi. Tapi kalau itu salah satunya cara supaya gue bisa minta maaf dan meluluhkan hati bokap gue, lo harus ngakuin anak dari gue. Atau lo sama nyokap lo bakal gue laporin polisi. Walaupun Pak Sandi melihat Indah ada di rumah itu, bukan berarti Indah benar-benar tinggal di situ kan, Pak? Oh, iya ya, betul juga ya. Bisa saja dia itu cuma singgah sebentar, Pak. Dan Ibu Erika, sekarang lebih baik Ibu turuti saja semua kemauannya Hari. Kondisi Hari sekarang masih sangat lemah, Bu. Sehingga Ibu masih mudah mengontrolnya. Yang penting, sekarang Ibu pastikan saja bahwa Indah benar tinggal di situ. Ron Center Class datang nih, bawa hadiah nih. Kenapa sih lu, Ron? Merengut aja. Ada masalah apaan? Gue lagi pusing nih sama si Nina. Terus? Semalam gue sama nyokap gue ngundang Nina untuk makan malam di rumah, Jat. Dan gue sama nyokap gue punya rencana untuk gugurin kandungannya lewat minuman yang dibikin nyokap gue untuk si Nina. Tapi gue yakin banget
Minuman si Nina sama minuman nyokap gue pasti ditukar sama dia. Akhirnya nyokap gue yang kena. Sekarang nyokap gue di rumah sakit. Ya iyalah, gitu aja Ron. Masih banyak jalan menuju Roma. Tenang aja, gampang lo. Lo ngomong hati-hati ya. Enak aja lo tenang-tenang. Lo ngomong pakai otak dong. Ron, kenapa sih marah-marah? Nggak apa-apa kok. Kita kantin aja yuk. Ron! Ron! Lo marah sama gue, Ron? Ron, tungguin, Ron! Mampus, lo kualat tuh! Udah, tunggu dah! Gue ngurusin lo, Ron! Ada apaan sih, Tom? Nih, gue punya cabai nih. Asli dari Amerika. Dikasih sama bokap gua. Katanya cabai ini kalau dicampur sama makanan, lezatnya minta ampun. Tapi rasanya pedes. Tapi pedesnya nggak langsung. Makan dulu tuh selesai, lama-lama lalu jadi pedas begitu. Jadi itu buat apaan dong, Tom? Gua mau ngerjain si Tiger Boy. Habisnya udah lama sih nggak ngerjain si Tiger Boy. Wah, kebetulan tuh, Tom. Katanya si Tiger Boy itu mau traktirin temennya di kantin, Tom. Wah, yang benar? Betul. Kebetulan tuh. Ayo kita cari Tiger Boy. Koncol-koncol. Tak kandani. Tiger. Tahun baru traktir dong. Iya nih. Tenang wae. Aku wes pesen bakso ambek Pak Jaran. Wah. Gelem toh, gelem kabeh toh? Dewe tinggal nunggu Pak Jaran wae, sabar. Wah, kebetulan nih. Tiger Boy lagi mau makan bakso. Ayo cepetan kita ke kantin. Lumayan, hari ini dapat orderan banyak. Pak Jaran. Wah, Jaran. Kok Pak Jaran yang masak sih? Iya, Bos. Istrinya Pak Jaran lagi ke pasar. Makanya Pak Jaran bantu-bantu. Pak Jaran, tadi tuh Tiger Boy nyariin Pak Jaran. Katanya teman-temannya udah pada lapar. Waduh, yang bener? Bener. Nggak bohong? Iya bener. Ya, ngapain saya bohong? Oh iya. Pak Jaran mau nyusul ke kelas ya? Silakan. Ayo cepat. Bos Tiger ini gimana nih? Kita semprotin yuk. Yaudah yuk, boleh. Sudah selesai. Kali lagi. Dah. Ayo kita kabur. Bos Tiger, jarannya udah jadi. Baksonya udah jadi. Tinggal menyantap. Waduh. Aku itu awal sekolah. Ya sih langsung gue. Bos Tiger Boy, ayo. Ayo masuk. Kocok. Menurut gue, mumpung makan gratis, tak bayari wes. Waduh, Bos Tiger Boy, masih sisa satu buat Pak Jaran ya. Ambil. Tapi dibayar ya. Iya, mas gampang. Aduh, baksonya Pak Jaran emang enak ini. Iya dong, bakso Pak Jaran. Masih pedes. Katanya macan ompong. Nyaho deh lo. Teman-teman, dia ada bengkaroknya. Dia yang masukin sambal ke mangkok bakso kalian. Wah, kita
pelajaran, kasihan dia kepedesan. Ya udah. Yuk. Isabel, ada apa itu? Ya ampun, Tommy. Dia lagi bandelnya tuh. Stop. Ketona, ada apa ini? Iki Pak, aku kayak makan bakso toh Pak. Ya Pak, ngerti yang besin dong aja bosok. Kayak sambal Pak. Pedes Pak. Wah enak aja Bu. Tiger Boy bohong Bu. Tommy, kamu lagi. Kesalahan kamu tuh udah banyak. Udah ikutin Bu. Aduh, maaf beruhin. Aduh, izin. Ayo semua bubar, masuk kelas masing-masing. Cepat. Ku tersanjung. Aduh. Kakinya kenapa sih, Nyonya? Itu anak-anak pembantu saya kurang ngajar benar-benar. Aduh, mana produknya? Ini Nyonya, sebentar ya, Nyonya. Aduh. Ini apa ini? Ini produk unggulan kami, Nyonya. Ini alas bedak penuh dengan vitamin, Nyonya, dari tanaman alami. Coba Nyonya tutup mata dulu ya. Apa mesti pakai tutup mata segala? Iya, Nyonya, supaya kulit muka Nyonya rileks, jadi ini lebih cepat meresap, Nyonya. Oh, gitu. Ya. Ayo, cepat. Nah, tutup mata ya, Nyonya. Maaf Nyonya, saya bisa numpang ke belakang sebentar? Mau ngapain? Saya mau kebelet ke belakang buang air kecil. Di belakang aja sana ya. Iya Nyonya, terima kasih. Misi. Ayo, Nyonya. Tutup mata dulu, Nyonya. Harus secepatnya menculik Indah dan anak-anaknya. Mas Andi, kamu harus melakukan hal itu malam ini juga, ya? Oke. Akan saya lakukan. Gimana sayang? Dinda dan Dana udah masuk sekolah? Pak, ternyata mereka nggak masuk sekolah. Mereka kemana ya sayang? Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa sama Mama, Dinda, dan Danda ya. Iya, Pak. Yaudah, yuk kita pulang. Gundul. Coba nanti malam kamu datang ke rumah yang pernah kita datangi itu, yang ada hantunya. Kamu culik Indah beserta anak-anaknya, ya? Oke, Bos. Kalau sudah dapat, kasih kabar, ya? Iya, Bos. Bos, selanjutnya gimana, Bos? Kamu bawa mereka ke Jalan Ikan Mas. Nah, di situ kan ada rumah yang sedang dibangun. Kamu tunggu di situ. Nanti saya akan datang. Jangan lupa, Gundul. Oke, beres, Bos.
apa-apa kan? Mas, tahan ya Mas ya. Saya telepon polisi dulu. Nggak usah, Papa. Nggak usah. Saya tahu siapa dia. Itu pasti Iem. Kita harus lebih hati-hati. Si bos memang dari dulu juga takut sama hantu. Jangan-jangan si yang namanya Indah itu hantu blau itu kali ya? Wah, gede banget dong kalau gitu. Pokoknya setelah kita lihat si hantu blau itu, kita tangkap aja, bawa ke si bos. Oke, ya udah. Ayo, pakai dulu. Lu nggak pakai daleman ya? Biarin adem. Ayo buka. Ini pembantu jam segini sudah tidur. Aduh, violent. Orang mau santai jadi nggak bisa. Dasar pembantu pemalas. Kalau ada yang lain pasti ku ganti. Ada aja. Bos, Indah sudah di tangan saya, Bos. Hah? Bagus. Nah, terus anak-anaknya ada di mana? Waduh, Bos. Anak-anaknya nggak dapat, Bos. Anak-anaknya tuh penting. Oh, tapi nggak apa-apa. Yang paling penting adalah Indah sudah di tangan kamu. Nah, sekarang kamu ada di mana? Masih di jalan, Bos. Bagus, sekarang kamu menuju ke tempat yang sudah saya tentukan, ya? Iya, Bos. Beres, Bos. Indah sudah ketangkep. Bagus. Tapi anak-anaknya belum. Itu kan nggak penting. Yang penting kan Indah. Ya. Apa sekarang kita lihat Indah sekarang? Ya, sekalian kita lenyapkan dia. Ya. Bagus. Ya. Ku tersanjung. Mana Indah? Ada mobil. Ada. Tenang. Indah sudah di tangan kita. Mari kita lihat. Indah kan? Lagi yang punya rumah. Salah sih. Buang dia. Buang. Cepat buang.
Iya, Bos. Diam. Tolong ya kamu. Antika, kamu pasti hamil karena saya. Antika, Kenapa kamu? kamu kenapa Antika? Bukan urusan kamu, karena kamu bukan suami saya lagi. Kamu hamil? Kenapa? Saya dan ini sudah menikah. Jadi nggak ada yang aneh kan dengan kehamilan saya? Kemungkinan anak yang kamu kandung adalah anak saya. Kamu jangan lancang ya. Kita bukan suami istri lagi. Dan saya tidak pernah merasa berhubungan dengan kamu. Ternyata selama ini kamu belum sadar juga Antika. Asal kamu tahu, pada malam pengantin baru kamu itu, saya datang ke rumah kamu Antika. Dan saya melihat kamu tidur dalam keadaan tidak sadarkan diri. Pada malam itu, saya yang tidur sama kamu Antika. Bukan suami kamu. Nggak mungkin! Nggak mungkin! Sebaiknya kamu tanya saja langsung sama suami kamu itu. Kamu tanya, kenapa pada malam itu kamu bisa tidur tidak sadarkan diri. Jadi jangan kaget kalau anak yang kamu kandung adalah anak saya. Antika, saya masih mencintai kamu, Antika. Saya bersedia menerima kamu kembali. Tidak! Terserah. Lebih baik kamu pertimbangkan saja dulu. Jawab pertanyaan saya dengan jujur. Apa yang kamu lakukan di malam pertama kita? Karena mantan suami saya mengatakan anak yang saya kandung adalah anaknya. Berarti pada malam itu, mantan suami Antika datang dan meniduri Antika. Jawab dan jawab! Apa yang kamu lakukan di malam pertama kita? Kamu gak dengar? Iya benar Antika. Saya terpaksa memberikan obat tidur pada minuman kamu. Teganya kamu melakukan hal itu di malam pengantin kita, Den. Maafkan saya Antika. Pada saat itu saya belum siap menerima kamu sebagai istri saya. Berarti benar apa yang dibilang mantan suami kamu. Anak yang kamu kandung itu anak dia. Enggak, Den. Ini baik kamu. Kalau kamu yang menyebabkan saya berhubungan dengan Erik, orang yang saya benci, kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus mengakui bayi ini bayi kamu, siapapun ayahnya. Tidak Antika. Bayi itu bukan darah daging saya. Saya tetap nggak mau bertanggung jawab. Den! Mau ngapain kalian datang kemari? Heh? Mau merampas rumah saya ini lagi? Ya, berhenti. Saya bilang sama kamu ya. Rumah ini sudah diserahkan oleh papa kamu kepada saya, tahu? Tapi berdasarkan keterangan dari pengacara papa saya, rumah ini beserta seluruh saham perusahaan papa sudah diwariskan atas nama saya, Yon. Diam! Bu Yona, surat warisan ini dibuat dan ditandatangani oleh Pak Anwar di notaris. Dan di hadapan saya. Itu berarti surat warisan ini berkekuatan hukum. Ini fotokopinya. Ada apa ini? Hah? Heh, jangan ikut campur. Diam! Apa-apaan nih? 90% dari harta kekayaan suami saya diserahkan kepada Preti. Hah? Sementara buat saya cuma 10%. Ini surat palsu. Tidak mungkin almarhum suami saya membuat surat seperti sampah begini. Asal kalian tahu ya, suami saya itu sangat mencintai dan sangat menyayangi saya. Terus kenapa kamu bunuh papa saya? Jangan sembarang ngomong ya. Yang bunuh papa kamu adalah suami kamu, Nanda. Buktinya sekarang si Nanda itu masuk penjara, ya kan? Bohong, itu bohong Pak, itu nggak benar. Pergi! Pergi dari sini! Kalau mau berurusan dengan saya, silakan
mempermasalahkan hubungan pengacara saya. Pergi! Pergi! Yuna! Sudah, Gimana ini, Pak? biar nanti semuanya saya ngatur. Mari kita pergi. Ku tersanjung. Mama kenapa nangis? Mama habis berantem lagi ya sama Papa? Enggak. Ma, terus terang aja deh sama Femas. Mama kenapa? Femas, kamu seneng gak kalau kamu punya adik? Emangnya Femas mau punya adik, Ma? Tapi kok Mama sedih bukannya seneng? Mama cuma terlalu seneng aja sampai nangis.